Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Istiqlal, Bupati Kabupaten Mesir Barat. Tapi pun pertama saya cerita dari awal ya bahwa saya dilantik itu Februari 2016. Sekitar bulan Juni saya dapat tugas dari pusat untuk jadi tuan rumah surfing internasional dalam rangka Asian Games. Akhirnya gagal, tetapi kami dapat kepercayaan dari Indasgok Amerika untuk menyelenggarakan surfing internasional tingkat dunia di Tanjung Setia. Alhamdulillah berhasil. Nah, setelah itu kami berupaya tiap tahun bertanding sehingga sampai kita di puncaknya di WSL 6000 tertinggi di dunia. Dengan ombak yang nilainya mereka tim dari luar negeri bahwa kita ini adalah ombak terbaik di dunia setelah Kupa Jepang pada saat itu. Kita ranking pertama dunia, ya Malang tidak dapat raih, ya kan, Malang tidak dapat tolak, untung tidak dapat raih, kita kena COVID, sudah tidak berjalan 2 tahun. Pariwisata agar maju, saya upayakan mengganti nama bandara dari Bandara Konsrem menjadi Bandara Muhammad Taufiq Kimas. Kita perpanjang segala macam, udah diperbaiki, baru kami berupaya dengan subsidi agar ada penerbangan pesawat maskapai yang kita pernah kerjasama sebelum COVID, yaitu ATR Wing Air, tentu dengan kasihan terjangkau. Kedua, seluruh infrastruktur pendukung sudah kita bangun, tapi catatan kita bangun sekemampuan kita karena anggaran kita kecil. Kami sudah banyak dibantu oleh Kementerian Pariwisata untuk iklan, untuk ya hanya sebagian lah. Nah, itu Bapak boleh lihat jalan di sepanjang pantai ini mulus luar biasa. Mengalahkan Liwa Palembang, Bapak udah cek. Mengalahkan mungkin ya Tanjung Karang, Teluk Betung, Tanjung Karang Panjang, Tanjung Karang Lamongan kalah dengan Mesir Barat. Nah, yang kedua, amannya luar biasa, Pak. Jadi motor terletak dengan kunci-kuncinya, selain alhamdulillah, karena kita di sini itu masih banyak tokoh adat, tokoh masyarakat, namanya aja Kabupaten Mesir Barat, Negeri Sebatin dan para ulama. Jadi jangan khawatir bahwa kami siap semua sekarang hari ini, dewasa ini, puskesmas kami semuanya rawat inap. Sekarang kita lagi mengejar kepentingan tentang pembangunan rumah sakit. Ada ke depan kita akan membangun rumah sakit bertaraf internasional untuk mendukung perkembangan wisata. Siapa yang tidak iri dengan Bali? Saya yakin dulu Bali itu tahun 67-an, 60-an seperti Krui. Nah, makanya saya minta pusat untuk, ya bukan saya mengatakan bahwa kita pilih kasih. Ada dong kek di sini, itu ada kek dong. Ekonomi khusus, kawasan ekonomi khusus, apa yang kita tidak mampu, ya kan, saya sudah sampaikan dengan gubernur beberapa kali, coba Pak Gubernur bantu kami. Saya bercanda, bukankah Mesir Barat itu bagian dari Provinsi Lampung, bukan bagian dari Australia, saya rencana gitu. Rupanya fiskal kita juga masih belum memungkinkan, itu kita sadar. Nah, jadi semuanya kita siapkan, Pak. Nah, wisata alam nggak usah tanyalah, karena kita nih 2/3 wilayah kita ini TNBBS, Taman Nasional Bukit Barisan, seluruh binatang ada. Hanya sayangnya pemerintah pusat kurang kontrol pada saat ada ganti lahan di provinsi yang lain, ditempatkan di Mesir Barat penggantinya. Di Lampung Mesir Barat ini ada 16 sebatin. 16 sebatin itu harus pakai keturunan langsung. Nggak bisa dibeli-beli, mohon maaf ya, ada di belahan lain. Kalau kita udah nyambi kerbau, jadi raja tanpa mahkota. Di sini enggak, 16 batin itu tidak akan pernah bertambah ya. 16 batin. Saya batin tuh tokoh alamat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, panutan itu batin. Menyejukkan jiwa mereka. Mereka hidupnya bersendikan agama. Banyak para ulama dihadirkan di Mesir Barat ini. Jadi alhamdulillah kita beranjak. Apalagi kantor Bupati jadi.
Untuk bati ini ada maknanya, Pak. Ya. Ada siger yang nempel, nempel di. Bisa Bapak jelaskan Pak itu Pak? Iya, siger itu kebesaran kaum perempuan. Saya batin, ada siger itu 7 lengkungan, 3, 3, 1. Nah, mohon maaf, saya batin tadi itu nggak bisa beli-beli, Pak. Ada juga ya, ada juga Lampung ada saya batin, ada pepadun kan. Nah, ada di sebagian sebelah sana, ada dibeli motor kereta 7, jadi raja nggak bisa kita, tidak bisa. Tak kalah kunjungan Ibu Puan dalam rangka meresmikan, kalau tidak salah tanggal 10 April ya, lebih kurang April, beliau kita undang, beliau meresmikan Bandara Muhammad Taufik Kimas. Bandara Muhammad Taufik Kimas itu atas usulan saya, itu saya kasih suratnya. Saya minum surat kepada Ibu Megawati agar Bandara Purworejo diganti Bandara Muhammad Taufik Kimas. Karena Muhammad Taufik Kimas adalah putra kami dari Pulau Pisang. Betul. Ya, yang besar di Palembang. Ya kan? Jadi nggak ada dulu Palembang, ada Sumbaksel dulu itu. Iya. Nah, makanya saya kasih minta izin dengan Ibu Mega memberi bandara itu Muhammad Taufik Kimas dan jalan masuknya Jalan Fatmawati Soekarno. Kenapa saya kasih nama Fatmawati? Karena Fatmawati itu orang Keroy, lahir di Keroy. Cuma bedanya dulu tuh Keroy masuk Presiden Bengkulu. Maka dalam sejarah Ibu Fatmawati itu lahir di Bengkulu. Padahal aslinya dari Krui. Krui betul, karena dulu Krui ini masuk Presiden Bengkulu. Oleh Inggris dan Belanda ditukar sama Singapura. Dari Singapura itu jajahan Belanda. Bukan Bengkulen ini jajahannya Inggris. Maka di Singapura ada Bengkulen Road. Nah, Bengkulen Road ada. Tukar. Makanya dalam sejarah Fatmawati yang menjahit sangsakan merah putih lahir di Bengkulu. Betul, ini Bengkulu dulu, Bengkulen. Nah, itu ada rumahnya yang akan kita beli. Jadi cagar budaya. Nah, itu Allah mempertemukan Ibu Pat orang Keroy merantau ke Bengkulu ikut bapaknya. Bapaknya ngajar Muhammadiyah dan Ibu Pat itu satu muridnya Pak Kano Sandiwara macam-macam. Ya bahkan jadi ibu negara ya. Itulah. Allah mentakdirkan Ibu Fatimah itu jadi ibu negara. Nah, kebetulan kakeknya Taufik Kimas itu orang Pulau Pisang. Nah kan? Nah, Allah mempertemukan juga Taufik Kimas dengan Ibu Megawati. Siapa tidak bangga? Nah, kalau Ibu Mega, Ibu Mbak Puan ke bandara, beliau meresmi ke bandara, pesannya yang tersirat, siapapun pemimpinnya kita bangun festival ini. Sampai di pulau, beliau dengan bangganya naik perahu angkatan laut ya, angkatan laut, dikasih baju adat dan macam, dikasihlah gelar oleh keluarga Karya Kartadilaga, Kakak Ratu Karta Surya Kartadilaga untuk Ibu Puan. Karena Ibu Puan itu putranya Pak Taufik Kimas yang orang tuanya asal Pulau Pisang. Jelas. Nah, berkaitan dengan bangunan masjid, jadi tim mereka itu kami dengar beliau mereka itu mencari, meminta tolong kepada seorang untuk mencari tanah 2-3 ribu meter untuk membangun Masjid Agung Soekarno, baik di pulau maupun di Tembaka ataupun di Rawas. Saya tidak pernah melarang. Hanya pertanyaan saya, siapa nanti jemaahnya di Pulau Pisang? Karena penduduk Pulau Pisang semuanya cuma 1000, ya kan? Di Tembaka cuma mungkin ada 100. Saya tawarkan alternatif di komplek Pemda. Sebab Pemda ini 13 hektar luasnya, ya kan? Kantor DPRD sudah selesai, jatah kantor DPRD itu lebih kurang 2 hektar. Taman kota, tenis nanti. Kantor Bupati ini kita kasih 6 hektar. Sisanya Masjid Agung 2 hektar. Masjid Agung itu 2 hektar, terjadi taman, masjidnya aja 6.000 meter persegi. Ada menara 5, ada tempat pesta, tempat belajar tajwid, tempat belajar ngaji, semua. Dan akan saya jadikan
wisata religius nantinya. Nah udah gitu, timnya juga minta tolong untuk dibuatkan dermaga. Karena tak kalah siapa aja yang datang ke Pulau Pisang atau dari Pulau Pisang ke Krui itu tidak nyaman turun ke kapal, perahu lagi. Iya. Kalau tidak, kalau lagi apes ada ombak disikat ombak kita. Ibu Puan melihat itu, makanya kita membuat proposal untuk bikin dermaga. Alhamdulillah, karena kemampuan Kadis Perhubungan itu menyampaikan kepada Pak Alex, staf khususnya Menteri Ibu Puan, ya mudah-mudahan empat-empatnya dibangun. Pertama dermaga yang ada di Pulau Pisang, di Temlaka, di Pasar Krui, dan di Tanjung Setia. Yang keempat-empatnya menuju ke Pulau Pisang. Dermaga. Masjid Agung Soekarno akan kita bangun segera. Bentar lagi kecap jari itu akan kita robohkan. Nah itu udah bikin kecap jari baru. Bukan kecap jari yang kita bikin, kantor Kejari. Tinggal dinaikkan satu jari Kejari, menyiapkan Kejarinya, terjadi ke Polres. Nah kita akan bikin banner 1 hektar dan kita akan tulis pengumuman. Di sini akan dibangun Masjid Agung Soekarno. Nah, terhadap bandara udah diperpanjang sekarang Pak, diperpanjang sehingga panjangnya itu sekarang itu 1.420 meter udah naik. Nah, tanah kita punya 1.620. Nah sekarang akan kita beli lagi di APBDP itu 600 meter biar sampai 1.200. Alhamdulillah Ibu Puan akan membantu perpanjangan lahan pacunya sampai 2.200 meter. Jadi bisa untuk pesawat domestik Pak ya? Iya, bahkan internasional. Internasional ya. Nah itu. Nah jadi mudah-mudahan nggak lama lagi dan kami juga masih usul dengan staf khususnya Ibu bahwa kami akan minta dibangunkan di tanah 5 hektar di tengah kota. 5 hektar tengah kota kami beli dulu. Itu syarat untuk jadi surfing itu harus punya tanah 5 hektar dibuat rumah sakit internasional. Alhamdulillah surfing itu tidak dipertandingkan, kita lanjut dulu. Itu akan kita usulkan, rasanya disetujui karena kita sudah kirimkan. Kita akan bikin rumah sakit umum daerah Muhammad Taufiq Kimas. Kita berharap nanti ada rumah sakit nempel dengan dinas kesehatan, seperti halnya UI nempel dengan Cipto, sebenarnya Unpad nempel dengan Hasan Sadikin, itu kenapa tidak? Nah, ke depan, insya Allah, Mak Puan sudah membangun rumah adat mereka sana, rumah adat keluarga yang Kartelaga itu. Sudah Pak ya? Sedang dibangun sekarang. Sedang dibangun. Mudah-mudahan Mbak Puan dan Ibu sering pulang ke sini. Katanya Ibu Puan. Masjid Agung Soekarno. Iya. Bapak bangga tidak? Agus namanya kan? Iya. Ada Masjid Agung Soekarno. Iya. Akan ada Rumah Sakit Umum Daerah Taufiq Kimas. Sudah ada Bandara Muhammad Taufiq Kimas. Sudah ada Jalan Fatmawati Soekarno. Ya kan? Orang boleh bertanya, orang boleh mencibir, tapi jelas Fatmawati lahir di Krui. Tak kalah Krui ini masih masuk Presiden Bengkulu. Pertanyaan tepat sekali. Tak kala kami akan membangun Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Taufiq Kimas. Kami sudah punya rumah sakit, tapi kecil. Rumah sakit itu akan kami rubah jadi universitas negeri pada saya batin. Dengan catatan seluruh S1 3 dan S1 jadi dosen. Saya direktornya. Karena saya juga biasa ngajar di Pascal. Saya juga kemarin diundang untuk memberikan kuliah umum di BEM, Polsek Ekonomi, seluruh Indonesia. Saya juga suka diundang oleh IPB memberikan kuliah umum, walaupun suka diganti oleh sampai saya sibuk. Tuh biasa kita pengajar. Itu sudah dalam waktu dekat Pak ya kan? Iya, jadi gini, kalau memang insya Allah Ibu Puan berkenan membangun, kita dibangunkan rumah sakit umum daerah Muhammad Taufiq Kimas, rumah sakit yang ada itu kita akan lebur jadi Universitas Negeri Persebatin. Walaupun udah negeri, universitas negeri. Iya. Tuh. Iya. Iya. Kenapa tidak?
Nah, jadi kita akan melakukan pembaharuan, ya kan. Budaya tidak boleh diperbarui, tapi kita poles lah agar dia tidak hilang dan tetap maju. Nah, jadi nanti ada lagi patung rupanya nyusun pahar. Paham Pak? Paham Bapak? Kalau Bapak paham udah. Dan nanti kita akan tawarkan kepada salah satu putra terbaik kita, Ibu Puan, dia adalah kamar Puan, nyusun pahar. Karena pahar itu lambang tempat makan saya batin. Oh, Pahar itu kalau kita kenduri ada pahar, masa nggak tahu pahar, ya kan? Ada makanan enak. Akan kita bangun di samping rencana, belum ada rumah dinas. Saya tidak ada rumah dinas. Rencana rumah dinas Bupati di Pedada, segitiga Pedada. segitiga. Ya, di segitiga itu. Iya. Di mau masuk Bandara Muhammad Taufik Kimas, sebelum masuk Bandara Taufik kita akan bangun ornamen patung Soekarno. Setidaknya Bapak selaku kepala daerah sudah punya wacana Pak ya untuk membangun daerah itu sebagai juga menjadi tujuan wisata sejarah. Saya Pak, tidak paham, Pak. Setiap Bapak tanya, selalu akan saya bangun. Ya. Jadi hari ini saya minta tolong sama PPK-nya agar telatkan bangsa Jawa Timur, suruh ke Jawa dulu. Jalan menuju makam Raja Jawa itu kayak apa potongannya? Apakah batu-batuan saja, apakah beton, apakah bata dibuat dari bata kasar itu loh. Menuju makam raja, saya anggap bahwa Gajah Mada itu kan dalam sejarah patih kahuripan dan Kediri, Mahapatih. Artinya kan panglima kan, nah itu. Jadi ya wajar saja. Nah sekarang kalau mengklaim bahwa Gajah Mada itu ada faktanya, ada peninggalannya. Ada keturunan anak cucunya ada di sini. Ada salah satu anak cucunya itu hakim pengadilan negeri Purwakarta. Mana? Tuh. Jadi ya mereka bilang ada keturunan zuriatnya Jenderal Sudirman, ya ada. Silsilah Pak ya. Iya silsilah, ada lah. Nah jadi kalau saya yakin bahwa ada. Ya. Di makam Gajah Mada itu disebut tampak di sebelah kanan jalan. Iya. Coba ke sana, dua kali. Dan itu nanti ke depan kita anggarkan lagi. Nanti kerjasama dengan Kabit Kebudayaan di Diknas, kita mendesain bagaimana lah makam raja Jawa itu kayak apa. Kalau nggak mau raja, Panglima Jawa itu kayak apa? Panglima dulu loh. Iya. Ya kan? Udah itu gimana dia menempatkan posisi peninggalannya berupa cangkir, masih ada. Iya. Cangkir sama macam. Iya. Iya kan? Termasuk alat perang itu Pak Tameng. Iya, itu, ada. Ya tidak mungkin itu bisa dibuat-buat, ya kan? Nah, jadi saya berkeyakinan bahwa Gajah Mada itu jadi aset sejarah untuk mendukung pariwisata sejarah, historical tourism. Iya. Gitu. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami berharap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.